Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Indriani, biasa dipanggil Sofi dengan NIM 2400512018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan video mengenai materi probabilitas. Oke, langsung saja masuk ke teorinya ya. Yaitu teori probabilitas ini adalah merupakan cabang matematika yang secara khusus mempelajari dan mengukur tingkat kepastian atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di tengah situasi yang tidak pasti. Konsep ini pertama kali berkembang pada abad ke-17 melalui korespondensi antara matematikawan Blaise Pascal dan Pierre de Fermat yang awalnya dipicu oleh masalah dalam permainan peluang atau perjudian. Seiring berjalannya waktu, disiplin ilmu ini berevolusi menjadi alat analisis yang sangat canggih dan fundamental. Nilai dari suatu probabilitas selalu dinyatakan secara matematis dalam skala numerik ketat antara 0 hingga 1 atau setara dengan 0% hingga 100%. Angka 0 mempresentasikan sebuah peristiwa yang secara mutlak mustahil terjadi, seperti manusia yang bisa hidup di bumi tanpa mengonsumsi oksigen sama sekali. Sebaliknya, angka 1 mempresentasikan sebuah kepastian absolut, seperti hukum alam bahwa matahari akan terbit dari arah timur. Di antara kedua titik ekstrim tersebut, terdapat ruang ketidakpastian, di mana nilai 0,5 atau 50% menunjukkan kondisi seimbang atau fair, seperti peluang munculnya sisi gambar saat kita melempar koin untuk uang logam yang simetris. Untuk memahami bagaimana probabilitas dihitung dan diaplikasikan, terdapat 3 istilah kunci yang wajib dikuasai terlebih dahulu. Yang pertama itu eksperimen. Eksperimen atau percobaan adalah suatu tindakan atau proses terencana yang menghasilkan amatan atau data empiris. Misalnya, tindakan melempar sebuah dadu berisi 6. Hasil dari eksperimen tersebut memunculkan konsep ruang sampel yang disimbolkan dengan huruf S, yaitu himpunan yang menampung seluruh hasil yang mungkin terjadi tanpa ada yang terlewat. Dalam kasus pelemparan dadu, ruang sampelnya adalah S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dengan total anggotanya adalah 6. Sementara itu, kejadian yang biasanya disimbolkan dengan huruf kapital seperti A adalah himpunan bagian spesifik dari ruang sampel yang menjadi fokus perhatian kita. Misalnya kejadian munculnya mata dadu bernilai genap, yaitu A, 2, 4, 6, dengan jumlah anggota ada 3. Hubungan struktural antara ketiga elemen ini kemudian melahirkan rumus dasar probabilitas klasik, yaitu melalui rumus di atas, probabilitas memunculkan angka genap pada satu kali lemparan dadu dan dapat dihitung secara presisi dengan membagi jumlah kejadian dengan genap. Dalam penerapannya di dunia nyata, pendekatan untuk menentukan nilai peluang tidak hanya mengandalkan perhitungan matematika murni atau konsep klasik semacam itu. Konsep ini terbagi menjadi 3 kategori besar berdasarkan metodologinya. Pertama itu ada probabilitas klasik yang berasumsi bahwa setiap kemungkinan hasil memiliki kesempatan yang sama besar untuk terjadi, seperti pada permainan kartu, koin, atau dadu yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Kedua adalah probabilitas empiris atau frekuensi relatif yang nilainya diperoleh berdasarkan pengamatan nyata, pengumpulan data historis, atau eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagai contoh, Badan Meteorologi dapat memprediksi peluang terjadinya hujan es besok hari sebesar 80%, bukan karena hitungan dadu, melainkan karena data atmosferik serupa selama puluhan tahun yang terjadi menunjukkan hasil yang konsisten. Kategori ketiga adalah probabilitas subjektif, di mana penilaian peluang tidak didasarkan pada hitungan matematika maupun data historis yang kaku, melainkan pada tingkat kepercayaan, intuisi, pengalaman, atau analisis mendalam dari seorang pakar terhadap situasi unik tertentu. Contoh nyata dari pendekatan subjektif ini adalah perkiraan seorang investor mengenai peluang sebuah perusahaan startup teknologi untuk menguasai pasar dalam waktu 5 tahun ke depan. Di era modern yang digerakkan oleh data, urgensi dan peranan teori probabilitas telah meluas jauh melampaui batas ruang kelas atau meja judi, hingga menjadi motor penggerak utama di berbagai industri global. Di sektor finansial dan perbankan, probabilitas digunakan dalam manajemen risiko untuk menghitung potensi gagal bayar pinjaman nasabah
serta memproyeksikan fluktuasi harga saham di pasar modal. Bidang medis dan farmasi, para ilmuwan bergabung penuh pada analisis probabilitas saat melakukan uji klinis guna memastikan apakah efektivitas obat atau vaksin baru benar-benar bekerja menyembuhkan pasien atau sekedar terjadi karena faktor kebetulan. Bahkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan AI dan machine learning sangat bergantung pada teori ini. Algoritma pencarian sistem rekomendasi hiburan hingga penyaring otomatis email spam bekerja dengan cara menghitung probabilitas preferensi dan perilaku pengguna. Dengan demikian, materi probabilitas mendidik kita untuk tidak melihat dunia secara kaku atau hitam putih, melainkan membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis dan terukur dalam menghadapi, memetakan, serta mengambil keputusan terbaik di tengah segala bentuk ketidakpastian masa depan. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.